Oke, sekarang saya langsung ke sini ya Bapak. Nah, pada penilaian SKP Bapak Ibu, apa variabel yang ada? Yang pertama adalah praktek kinerja. Saya kembali ke saya kembali ke PMM saya, karena PMM kepala sekolah sudah ada gitu. Ada 4 ya dalam rangka untuk mengisi pengelolaan kinerja. Ini karena ini tampilan awalnya adalah disuruh untuk menvalidasi peserta, ya menvalidasi kita sendiri, apakah benar pangkatnya, apakah sudah sesuai gitu ya, dan lanjutkan. Baik, ada praktek kinerja, ada pengembangan kompetensi, ada perilaku kerja, dan ada rangkuman. Baik, saya kembali ke sistem lagi, ke konsep atau ke substansi lagi. Sama kan? Ada praktek kinerja, ada pengembangan kompetensi, ada perilaku kerja, dan ada dokumen. Jangan terlalu sibuk di sini. Padahal ini adalah variabel pertimbangan. Yang dilakukan penilaian itu adalah praktek kinerja dan perilaku kerja. Harapannya secara kualitas pembelajaran itu nek perilaku nek gurune apik bagus, maka akan berimbas kepada proses pembelajaran, bukan diukur dari banyaknya orang, banyaknya bukti. Meskipun nanti di pengelolaan kinerja itu ada gitu ya, nanti kita langsung demonstrasi ya, nanti langsung aja Bapak nanti kuliah bisa membantu saya pahamkan konsep dulu, sehingga Bapak Ibu kita di sini harus benar-benar paham pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dokumen akuntabilitas ini adalah bagaimana cara kita untuk mengkonversi ke dalam angka kredit. Jadi kalau praktek kinerja guru D1, kok tahu dari mana Bu D1? D1 itu coba kita lihat rapot pendidikannya kita. Nek D1 itu saya link ya. Praktek kinerja, ini saya ke kepala sekolah ya, kan sama aja, tapi indikatornya berbeda. Atau ke konsep dulu lah. Ya. Ini ya. D1 itu praktek pembelajaran. Berapa jumlahnya? 8. Kepala sekolah. D3. D3 itu adalah kepemimpinan pembelajaran atau kepemimpinan instruksional. Jadi sama-sama bermuara untuk meningkatkan pembelajaran. Ini coba nanti jenengan kalau baca rapot pendidikannya. Kalau rapot pendidikannya nggak bisa ngocok akar masalah yang nggak jelas, nggak bisa ngocok indikator-indikator yang ingin ditampil diperbaiki, ya percuma, makanya tidak bisa melakukan perubahan nanti Bapak Ibu. Ya, base-nya itu harus di rapot pendidikan. Bagaimana yang merah itu jadi kuning dan yang kuning itu bisa jadi hijau. Jadi nanti serentak semuanya itu berwarna hijau gitu loh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak, kalau kepala sekolah di kepemimpinan pembelajaran atau instruksional. Kemudian langkah selanjutnya nanti klik. Nah, itu nanti ya, pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu saya ingin lagi booming kuat kita ingin pelatihan ya. Hanya dipertimbangkan jenisnya, ada yang pendidikan, ada yang sebagai ada pendidikan dan pelatihan, ada yang kontributor, berkontribusi artinya dan pernah jadi penggerak komunitas, narasumber, coaching, fasilitator dan sebagainya, atau hanya sebagai partisipan atau berkontribusi terhadap sumber belajar, berarti pada perangkat ajar. Tutup perangkat ajar, wes pokoknya gawe divalidasi, tidak seperti itu.
berarti kan harus daftar menjadi kontributor perangkat ajar. Untuk bisa menjadi kontributor perangkat ajar atau untuk menjadi penggerak komunitas, minimal harus menyelesaikan 2 pelatihan mandiri yang bersertifikat. Abot, tapi ya memang harus belajar. Yang wajib adalah kurikulum merdeka dan merdeka belajar, karena itu adalah konsep awal yang harus kita bangun bersama-sama. Kan ini sebetulnya kalau menurut saya kayak kurikulum merdeka itu kan perubahan mindset aja, di dalamnya itu loh sama aja. Cuman bagaimana sekarang yang pembelajaran students well-being berpusat pada peserta didik, mulai dulu kan penting ya Pak ya. Mulai dulu kan seperti itu ya. Ya kan ya. Kemudian ini juga yang paling penting lagi apa? Perilaku kerja. Perilaku kerja itu nanti ada 7 indikator yang harus kita pilih dan harus kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti dokumen akuntabilitas itu tidak dinilai tapi dikumpulkan. Jadi coba 4 variabel ini Bapak Ibu yang nantinya menjadi acuan dalam menentukan predikat kerja pegawai. Oke, bisa dipahami? Ya. Jadi jangan sibuk di sini. Kita harus konsen di sini karena kita menilai. Kita harus konsen di sini karena kita nanti juga menilai. Kalau di sini dan sebagainya nanti ada. Ini otomatis Bapak Ibu sudah disediakan semua sama pemerintah. Dan memang kita harus meyakini memang ini yang terbaik untuk penilaian kinerja. Karena selama ini SKP kan punyanya dinas perdagangan, punyanya sekda. Kalau selama ini kan kita bisa mencari operator, harus ngerti gitu ya. Kalau sekarang base-nya memang guru dan kepala sekolah, mau tidak mau seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan misalkan nggak kerjakan saya itu Februari atau Maret sudah pensiun, ya tidak apa-apa, pokoknya TPP-nya tidak keluar 3 bulannya tidak apa-apa kan, gitu ya. Nah, kan benar kan, karena oleh dengan apalagi kalau P3K Bu, lawang si kontrak. Nah, pinter sekarang. Kualitas itu akan dibarengi dengan kinerja yang bagus. Ngoten lho Bapak Ibu. Ya, nanti ya. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa dipahami. Sehingga mana yang prioritas berarti praktek kinerja ada 3 ya. Pengembangan kompetensi hanya dipertimbangkan. Perilaku kinerja yang dinilai. Yang dokumen itu dikumpulkan ya Bapak Ibu. Ya. Jadi semakin Bu, saya guru penggerak angkatan 8 Desember kemarin Bu 128 nilai saya. Gimana Bu? Ora kan Bu, tidak bisa dimasukkan di sini. Kenapa? Karena Januari itu masih tahap perencanaan sampai 31 Januari. Berarti nanti yang dinilai mulai apa? Februari nanti ada timeline-nya Bapak Ibu. Ya. Nanti akan bisa tahu loh, kok bisa ya kok tidak dinilai dan nanti setelah ini ya. Oke, ini ya dipahami ya. Jadi 4 itu ini yang terpenting baik guru ataupun kepala sekolah. Jadi saya ini kepala sekolah juga mengisi gurune yang ngisi nggak iso apa jare operator master ngisekno gitu. Nanti kita bahas di situ. Gak apa-apa, cuman paham konsep terkait dengan apa pembelajaran di kelas, apa yang harus diobservasi, apa yang harus direfleksi, apa upaya perbaikannya. Itu kan guru yang tahu. Ya. Kalau operator bagian klik niku gitu, bisa normatif kan seperti itu. Kan tapi bisa normatif bukan, ya itu kan nanti bisa disikapi Bapak Ibu. Ya. Kemudian nanti kita bahas. Nah, ini praktek kinerja. Nah, ini yang pertama. Praktek
praktek kinerja nanti untuk guru dan kepala sekolah yang sudah saya sampaikan tadi di sini. Kalau guru ada di D1, apa saja indikatornya? Keteraturan kelas, disiplin positif, bla 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 bla. Kalau kepala sekolah D3, pemimpin pembelajar apalah, banyak di situ nanti kita bahas. Kemudian pada sasaran kerja pegawai ini dilakukan di bulan Januari. Bagaimana untuk siklus peningkatan kinerja pegawai? Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kita Februari lakukan persiapan. Kemudian ini Januari ya. Baru ini adalah observasi kelas, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, refleksi tindak lanjut, sampai pada penilaian kinerja. Dilakukan selama berapa bulan ini? 1 semester. Satu semester. Sehingga kalau tidak kepala sekolah dan guru yang bersangkutan atau yang menyepakati, tidak akan tahu operator itu terkait dengan bagaimana upaya refleksinya guru, bagaimana upaya belajarnya guru, dan hal apa yang sudah diperbaiki oleh guru di kelas, tidak tahu Bapak Ibu. Maka di dalam permen kita diminta untuk membentuk tim penilai pengelolaan kinerja. Jadi jenengan kepala sekolah bukan belajar sendiri, boleh membentuk tim. Nah nek guru nek kabeh 200 satu sekolahan, kan begitu. Bentuk tim yang merupakan orang-orang kredibel. Bu, sampai saat ini ada enggak tim itu kudu sing pangkatnya bagaimana? Kalau di permen di ini yang terbaru yang di GTK itu masih belum ada. Jadi nek kakek takut nggarai ono. Selama durung ono ya berarti apa jare kepala sekolah yang diberikan otoritas untuk membuat yang tahu terkait kualifikasi daripada guru-gurunya. Kita bentuk tim. Kapan waktunya seperti itu? Nanti akan lebih mudah. Kemudian Bapak Ibu, nah ini timeline atau jadwalnya. Lah terus nanti Januari mesti ono perpanjangan, tidak akan mungkin ada perpanjangan. Kita harus mau tidak mau melakukan pengisian itu di bulan Januari sampai 31 Januari. Kemudian Februari, Maret, April, Mei, Juni ini adalah penilaian di keempat komponen tadi pada semester 1. Semester 2 mulai lagi nanti Juli buat SKP lagi. Baru nanti ngisi-ngisi lagi sampai bulan Desember. Sudah tertata, sudah terjadwal. Ini bisa dibaca sendiri. Saya tidak bisa terlalu banyak. Nah, pada sasaran kinerja kalau guru itu jumlahnya 8. Apa itu? Ada keteraturan kelas, ada penerapan disiplin, umpan balik, ekspektasi, aktivitas, dan sebagainya. Dari mana semuanya ini? Dari rapot pendidikannya kita yang di mana? Yang di D1 terkait kualitas pembelajaran. Kalau kepala sekolah D3 berapa? Ada 8 indikator. Terkait dengan apa? Semuanya bermuara kepada peningkatan kualitas pembelajaran. Coba dibaca, kan sama memandu. Tidak sama tapi bermuaranya bagaimana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu sampun memandu, mengkomunikasi visi misi, presentasi program, refleksi dan sebagainya. Nah, maka nanti diharapkan dengan praktek kinerja itu ada upaya, bukan upaya perbaikan langsung, tidak, refleksi dulu. Maka kenapa yang pertama itu jadwal di sini bisa lihat observasi. Ibarat dokter harus mendiagnosa dulu, gak langsung
dikasih obat, observasi dulu, kemudian nanti terus bagaimana semuanya itu semuanya nanti akan sudah disiapkan pada platform kita dengan rubrik-rubrik yang sudah disiapkan di Permen Dirjen itu. Sudah dibaca apa belum Bapak Ibu? Lampiran saya begitu banyak. Nggih, belum. Nggih, enggak apa-apa. Di sini kan baca, nggih. Apa? Nggih. Upaya memperbaiki ini jadi refleksi itu diobservasi. Kemudian bagaimana upaya mempelajarinya? Kemudian bagaimana melakukan perubahan praktek itu, nggih, Bapak Ibu. Iki yang saya contohkan tadi perilaku yang 7. Guru harus berorientasi pada layanan, kepala sekolah juga seperti itu, kolaboratif dan sebagainya, ada 7. Ini adalah kinerja, predikat kerja. Sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi ini sudah ada indikatornya nanti di rubrik-rubrik yang sudah disiapkan kepada PMM itu. Akan mempermudah kita untuk melakukan pelaksanaan kinerja yang bermuara kepada predikat kerja. Nah, saya contohkan lagi, ya. Ini apa prioritas bisa dibaca sendiri: loyal, akuntabel, kompeten, harmonis. Kepala sekolah bisa mengevaluasi ini. Ibu guru Ani kayaknya berorientasi pada layanan karena dia itu yang tahu, Bapak kepala sekolah yang tahu apa yang harus ditingkatkan terlebih dahulu pada gurunya, okay? Terkait dengan perilaku kerjanya atau ya perilaku. Kalau yang tadi kan kinerja, ini yang perilakunya. Nah, ini yang sekarang jadi trending topik atau pengembangan kompetensi yang tidak dinilai tapi dipertimbangkan. Dipertimbangkan berarti memang ada sesuatu yang nantinya mendapat api, berarti kan kalau ribetnya kan begitu. Tapi minimal 1 semester itu adalah 32 poin, berarti 1 tahun itu berarti 64 minimal. Kurang, nggak boleh. Harusnya ini sudah cuma 24, tapi kita pakai 32. Tetapi nanti lebih boleh, ya. Ini Bapak Ibu yang peningkatan kompetensi. Dengan cara apa kita bisa melakukan program prioritas kayak guru penggerak, kemudian pelatihan dan sebagainya. Kalau kategori perannya ada yang narasumber, ada yang coach, ada yang fasilitator, ya, ada yang pelatihan, bagaimana di komunitas belajar dan sebagainya. Nanti ini sudah ada panduannya. Nah, ini kan sudah ada ya Bapak Ibu, 8 poin untuk pelatihan mandiri, 12 poin yang 12 poin per kegiatan yang berdurasi 2-3 jam, ya. Sebagai apa? Sebagai mentor, sebagai fasilitator, kalau peserta mungkin berapa 4 dan sebagainya. Ya. Ini adalah hal yang harus kita pahami bersama biar tidak miskomunikasi, miskonsepsi. Ya. Jadi Bapak Ibu ini nanti di pengembangan kompetensi akan relate dengan berapakah poin yang kita dapatkan, tapi Bapak Ibu harus memilih berapa kegiatan di situ untuk bisa mencapai 32 poin. Pegawai atau guru mengusulkan kompetensi minimal itu 32. Ya, pejabat penilai menetapkan pengembangan kompetensinya. Maka nanti ada waktu untuk kepala sekolah itu untuk melakukan review terkait dengan ajuan daripada gurunya. Ini Bapak Ibu dokumen yang nanti akan dilampirkan, itu biasa guru. Jadi apa nanti yang akan dilampirkan kita kembali ke PMM itu Bapak Ibu. Okay? Nah, saya contohkan, bagaimana penilaian dalam pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah, ya, adalah kewenangan penuh pejabat penilai kepala sekolah atau pengawas sekolah sebagai penanggung jawab yang terhadap peningkatan kinerja sekolah. Angka kredit nanti dari sini Bapak Ibu, ya. Ilustrasi, jika guru muda, ya, berarti di sini mendapatkan predikat kinerja sangat baik, ya,
maka akan mendapatkan angka kredit sebesar 37,5. Ini adalah angka kredit untuk guru. Ilustrasinya ya Bapak Ibu. Jadi per tahun kan seperti ini. Ilustrasinya begitu ya. Kalau guru ahli di 50. Bagaimana cara saya ilustrasikan? Kenapa tadi tidak ada kaitannya dengan pengembangan? Nah, balik lagi ya. Praktek kinerja dinilai. Ya. Pengembangan kompetensi dipertimbangkan. Perilaku kinerja dinilai. Dokumen dikumpulkan. Saya contoh langsung. Ada 2 guru. Yang pertama adalah Bu Sri Haryati 35 tahun dan Pak Hendrawan 29 tahun. Pada rating praktek kinerja dari penilaian Februari sampai terakhir, dia mendapatkan nilai di atas ekspektasi pimpinan. Di atas ekspektasi pimpinan berarti berapa tadi? 100 berapa? 50. Pak Hendrawan, guru ahli muda, golongan 3 mungkin, dia sama mendapatkan praktek kinerjanya di atas ekspektasi pimpinan. Dalam pengembangan kompetensinya, Bu Sri cuma 36 poin, Pak Hendrawan 64 poin, 2 kali lipatnya Bu Sri. Ranting perilaku kerja yang 7 komponen tadi Bapak Ibu yang ada di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi tadi ya, itu sesuai dengan ekspektasi. Pak Hendrawan juga di atas ekspektasi. Ini yang sesuai berarti range-nya 100. Yang di atas ekspektasi berarti 150. Selamat datang Bu. Siap Bu. Maka Bapak Ibu, untuk penetapan predikat kinerja bisa kita lihat antara Bu Sri Haryati dengan Pak Hendrawan. Bu Sri Haryati 36 poin, Pak Hendrawan 64 poin. Karena Pak Hendrawan ini kan hanya dipertimbangkan, ya. Bagaimana angka kreditnya untuk Bu Sri Haryati dan Pak Hendrawan? Dengan rumus yang seperti yang dijelaskan di awal tadi, karena Pak Hendrawan, Bu Sri Haryati itu mendapatkan angka kredit di atas ekspektasi pimpinan, sesuai ekspektasi pimpinan ya pada perilaku kerjanya, dikalikan 37,5, dia adalah guru ahli madya. Ini sudah rumus dan sudah partai, ya. Kemudian Pak Hendrawan juga seperti itu, karena dia sangat baik, tidak baik saja, karena sangat baik itu 150, ya. Dikalikan 25 karena Pak Hendrawan masih guru ahli muda. Maka nilainya Bu Sri sama Pak Hendrawan sama. Maka ini loh Bapak Ibu, poin itu tidak menjadi satu penilaian, tetapi menjadi pertimbangan. Jadi jangan gopoh kelompok poin, cuman mindsetnya harus dirubah. Dupak sudah tidak usah. Kita langsung ngejar 36 poin. Apa yang dulu? AK ya, angka kredit harus JP sudah tidak ada itu. Okay? Mindset harus kita rubah. Bagaimana kepala sekolah itu melakukan peningkatan kualitas itu dari kinerja harapannya. Karena kalau dulu itu orangnya wake, butire ake, itu berarti apik nilai kreditnya. Itu tidak menjamin. Nah sekarang kualitas harus diberapi dengan penetapan angka kredit itu diperoleh di sini. Gitu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami? Walamono. Berarti kita fokus di sini. Fokus di sini dan fokus di fokus di sini dan fokus di tapi tetap kita lampirkan, soalnya itu di pengembangan kompetensi. Nanti kalau tidak memenuhi kan tidak sesuai dengan ekspektasi kepala sekolah. Maka pengelolaan kinerja itu memang kepala sekolah itu
visi misi opo. Jadi nek kepala sekolah yang nganan, anak buahnya jaga iri. Kalau kepala sekolah visinya maka harus duduk bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Makanya juga harus duduk ini Bapak Ibu, ya. Itu loh maksud saya. Ini pertanyaan, oke, sampun. Itu ya Bapak Ibu. Baik. Ada pertanyaan dulu? Sebelum saya lakukan demonstrasi. Sekarang ini ya, mungkin ini ya yang jadi pengembangan kompetensi ini. Ini ada ditanyakan belum atau bisa dibaca sendiri?